Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus telah menjadi satu-satunya korban yang layak untuk menebus dosa umat manusia, supaya kita yang berdosa dibenarkan, dan oleh tubuh dan darahnya kita semua hidup dan diselamatkan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki, yang ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Selamat Hari Paskah, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kalau saya mengucapkan Paskah ini, mungkin ada beberapa orang yang bingung, bertanya-tanya, sebenarnya Paskah itu ada di mana? Ada di hari Jumat kah atau di hari Minggu kah? Tapi saya lebih suka untuk melihatnya secara utuh di dalam Alkitab. Bagaimanapun juga, Paskah itu adalah momen dari belas kasihan Tuhan dalam mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa umat manusia. Maka baik kematian maupun kebangkitan tidak dapat dipisahkan. Sebab apa artinya kita merayakan kematian tetapi kemudian mengabaikan kebangkitannya? Paulus berkata, tanpa kebangkitan Yesus maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah iman kamu.
Begitu juga kalau kita hanya menitik beratkan pada kebangkitan, maka rasanya akan janggal kalau kita hanya berbicara dari hal bangkit tapi tidak didahului dengan kematian. Maka akan lebih lengkap rasanya kalau kita melihat di dalam Alkitab bagaimana Paskah itu dilakukan oleh umat Allah ini. Apa yang sebenarnya ingin ditegakkan di dalam hari raya Paskah ini? Karena itu adalah perintah Tuhan. Apakah ada tuntutan-tuntutannya? Dan bagi kekristenan, apakah relevansinya? Dan itu mungkin lebih baik yang akan kita lihat. Maka mari kita membaca di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-12, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Karena disinilah Paskah yang pertama itu dilakukan. Keluaran pasal 12 dari ayat 1 sampai ayat 6 tertulis demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ada jarak di sana yang sudah ditentukan. Domba yang akan disembelih sudah dipilih ditentukan pada tanggal 10. Lalu kemudian dijaga domba itu untuk dirawat begitu rupa, dipelihara supaya 4 hari kemudian ketika domba itu harus disembelih, ia tetap ada dalam keadaan yang baik. Dalam 4 hari itu orang Israel melakukan segala sesuatu yang memang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak ada yang lain yang mereka boleh lakukan selama masa persiapan Paskah itu. Jadi ada jarak antara domba Paskah yang akan disembelih dengan dipersiapkan. Barulah kemudian hari ke-14 Paskah benar-benar dirayakan. Tapi yang menarik perhatian adalah ketika malam Paskah atau malam menjelang Paskah itu dirayakan, Allah melakukan sesuatu, saudara, seperti yang ditulis dalam ayat yang ke-42. Mari kita melihat masih di Keluaran 12, ayat yang ke-42, tertulis demikian. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Saudara perhatikan bahasa ini. Ternyata bukan hanya malam berjaga-jaga untuk orang Israel pada generasi Keluaran atau generasi di bawah pimpinan Musa. Tetapi bahkan merupakan malam berjaga-jaga yang harus juga dipelihara turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang menarik. Malam Paskah adalah malam berjaga-jaga. Malam terakhir sebelum domba Paskah yang sudah dipelihara, dipersiapkan, dijaga selama 4 hari itu dikorbankan. Lalu apa malam berjaga-jaga ini? Kita tahu bahwa pada malam itulah Allah membuat seluruh anak-anak sulung baik pada manusia maupun pada hewan dibunuh oleh Tuhan. Anak-anak sulung Mesir,
baik anak-anak sulung manusia maupun sulung para hewan ternak mereka. Tuhan mengambil nyawa mereka. Tapi untuk orang Israel terbalik, ada kehidupan. Sehingga ketika kemudian datang satu perintah pada keesokan harinya, dan kita sekarang ke pasal yang ke-14, mari kita lihat pasal yang ke-13 ayat 1. Pasal 13 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskan bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Kalau pada Mesir ada kematian, tetapi pada orang-orang Israel ada kehidupan. Bahkan diperintahkan kepada Musa agar dikuduskan, atau di dalam bahasa asli Alkitab itu disebut dengan khususkan mereka untuk menjadi milik Allah. Maka kalau kita bisa simpulkan dari ayat-ayat ini bahwa yang disebut dengan Paskah, atau lebih tepatnya sebelum Paskah, malam sebelum Paskah, Allah sudah memisahkan lebih dahulu mana yang akan menjadi miliknya dan mana yang bukan. Yang menjadi miliknya yaitu umat Allah dibiarkan hidup, memperoleh hidup, menikmati hidup. Tapi yang bukan milik Allah dibunuhnya, diakhiri hidupnya. Paskah bicara tentang kehidupan. Maka ketika orang-orang Israel ini selesai merayakan Paskah, selesai bahkan mereka diafirmasi sebagai milik Tuhan, Alkitab berkata keesokan harinya mereka keluar dari Mesir. Mereka kemudian dipimpin Tuhan oleh Musa, berjalan menuju satu tanah terjanji. Awalnya mereka belum tahu berapa lama mereka harus jalani pengembaraan itu. Tapi dalam hari-hari pengembaraan itu, barulah mereka tahu, barulah juga kita tahu, mereka perlu waktu 40 tahun. Itu pun karena kesalahan mereka juga. Tapi saya tidak akan membahas lebih jauh tentang kesalahan-kesalahan mereka ini. Mengapa akhirnya Tuhan membawa mereka mengembara selama 40 tahun. Tapi karena hari ini kita bicara tentang Paskah, momen Paskah, maka saya hanya akan menggarisbawahi momen ini. Bahwa setelah Paskah pertama orang Israel selesai mereka lakukan, selesai mereka rayakan, sebelumnya dengan malam berjaga-jaga. Maka ketika mereka masuk tanah terjanji, mereka pun juga diperintahkan untuk merayakan Paskah yang pertama kali sejak pengembaraan 40 tahun. Mari kita baca dulu. Yosua pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Yosua 5 ayat yang ke-10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Sementara mereka berkemah di Gilgal. Artinya mereka masih ada di sana. Sejak kapan? Kita mundur dulu di pasal 4 Yosua ayat 19. Supaya kita tahu kapan mereka ada di Gilgal. Karena di ayat ini kita baca sementara, berarti mereka sudah ada di sana. Tapi dari kapan mereka ada di sana? Yosua 4 ayat 19 menulis, bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Dan mereka berkemah di Gilgal di batas Yeriko. Jadi kita tahu dari ayat ini, orang Israel masuk Gilgal, tempat pertama di tanah terjanji. Setelah menyeberangi sungai Yordan, yaitu Gilgal pada tanggal 10. Lalu tadi kemudian di Yosua 5 ayat 10, tanggal 14 mereka merayakan Paskah. Ada waktu 4 hari. Apa yang mereka buat?
Tadi di kitab Keluaran, di generasi pendahulu mereka, di generasi pendahulu dari generasi pewaris tahta ini, sebutlah itu generasi Keluaran Mesir. Kita baca tadi di kitab Keluaran pasal 12, mereka perlu 4 hari untuk merayakan Paskah sejak dari domba Paskah yang akan disembelih itu dipersiapkan. Dan sekarang kita ketemu lagi dengan angka 4 hari sejak generasi pewaris tanah terjanji ini masuk ke Gilgal, tempat pertama di tanah terjanji, sampai dengan mereka disuruh untuk merayakan Paskah. 4 hari lagi kita dapatkan. Tanggal 10, tanggal 14. Tapi sekarang dalam 4 hari ini, dalam 4 hari yang diberikan di Gilgal untuk generasi pewaris tanah terjanji, apa yang mereka lakukan? Kalau saudara baca selengkapnya di Yosua pasal 4 dari ayat 19 ini sampai masuk pasal 5, maka saudara tahu orang-orang Israel khususnya generasi pewaris tanah terjanji, dia anjurkan atau bahkan diperintahkan untuk disunat oleh Yosua. Mengapa? Karena sepanjang pengembaraan 40 tahun mereka belum pernah melakukan sunat. Entah mengapa, mungkin karena tidak sempat. Anak-anak ini yang sudah menjadi dewasa, bahkan kalau dihitung pun secara kasar saja, generasi pewaris tanah terjanji yang paling tua masuk tanah perjanjian mungkin berumur 59 tahun. Mengapa bisa begitu? Sebab Alkitab berkata, yang Allah binasakan dari generasi Musa, generasi Keluaran Mesir, itu adalah yang berusia 20 tahun ke atas. Berarti yang berusia 19 tahun masih biarkan hidup dan menjadi pewaris tanah terjanji. Jadi kalau usia 19 ditambah dengan 40 tahun usia, tambahan usia mereka mengembara, maka kita bisa hitung 59 tahun mereka masuk di tanah terjanji. Itu mungkin kita sebut sebagai generasi tertua dari generasi pewaris tanah terjanji. 40 tahun mereka belum melakukan sunat. Dan tidak ada satupun dari generasi ini yang memang disunat. Barulah ketika mereka tiba di Gilgal, tanggal 10, mereka harus disunat. Dan Tuhan berkata, harus ada waktu untuk mereka menyembuhkan dulu luka sunat. Dibiarkan dulu kering, baru mereka merayakan Paskah. Dan itu perlu 4 hari. Apa yang saudara bayangkan? Kuasa Tuhan berlaku. 4 hari saja antara sunat dengan Paskah, orang Israel sudah bisa mempersiapkan diri. 4 hari dalam masa penyembuhan mereka, itu menunjukkan bahwa Allah pun memberi kesempatan mereka untuk dapat mempersiapkan diri mereka sebelum Tuhan betul-betul mengafirmasi mereka kembali sebagai miliknya. Mengapa? Karena di pasal 5 ini kalau saudara baca, mungkin kita tidak akan membaca banyak ayat karena itu sudah akan memakan waktu. Tapi nanti saudara akan mengikuti, saudara akan baca. Setelah tayangan ini saudara bisa membacanya dengan lebih seksama. Bahwa sunat yang dimaksud, sunat yang dilakukan untuk generasi pewaris tahta ini bertujuan menghapus celah Mesir. Menghapus perhambaan Mesir. Mungkin anak-anak ini masih terngiang-ngiang dengan derita orang tua mereka. Ada trauma mungkin, ada ketakutan mungkin. Selama tahun-tahun mereka hidup di Mesir, mereka masih menjadi anak-anak memang waktu itu. Tapi ketika mereka dewasa, bayangan-bayangan ketakutan itu mungkin masih menempel. Dan itu Alkitab sebut sebagai celah. Maka untuk memotong celah itu, membuang celah itu, Tuhan berkata kepada Yosua, sunat. Yang disunat memang adalah kulit katan. Tapi bukan itu momen sesungguhnya. Momen sesungguhnya adalah ketika Tuhan membuang bagian yang tidak Tuhan sukai dalam hidup orang Israel. Khususnya generasi pewaris tanah terjanji. Bukan hanya sekedar mengurangi, membuang kulit katan mereka. Bukan. Tapi membuang, memotong dan membuang
dari tubuh mereka apa yang tidak Allah kehendaki. Baru setelah itu dirayakanlah Paskah. Momen di mana kemudian Tuhan mengafirmasi mereka sebagai milik. Persis seperti yang Tuhan buat di generasi orang tua mereka. Generasi keluaran Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu bahwa Paskah, baik itu yang sudah dilakukan di Mesir oleh generasi tua-tua mereka, maupun Paskah yang dilakukan di Gilgal oleh generasi pewaris tanah terjanji, adalah afirmasi sebagai milik Tuhan. Israel memang milik Tuhan, tapi seringkali itu hanya sebutan belaka. Hanya hidup kepada Tuhan belum mereka berikan. Maka bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Kekristenan kemudian mempercayai Paskah itu adalah Yesus korban dari Paskah itu sendiri. Yesuslah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam kealahan telah ditetapkan sebagai domba Paskahnya. Dan dia pun mempersiapkan diri. Seperti juga domba Paskah dipersiapkan 4 hari. Dikurung, maksudnya dikurung itu. Jangan sampai tercemar lagi dengan hal lain. Dijaga, disterilkan. Dalam 4 hari baru kemudian layak menjadi korban Paskah. Yesus pun telah membuat dirinya begitu rupa untuk layak menjadi korban Paskah. Memang karena dia Tuhan, tapi karena saudara perlu melihat ayat ini. Di dalam kitab Roma, pasal yang ketiga, kita akan melihat surat Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-26. Roma 3 ayat yang ke Roma 3 ayat yang ke-26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Yesus adalah korban yang benar, korban yang sudah diuji benar, korban yang oleh Allah memang ditetapkan sebagai yang benar. Karena dari dirinya sendiri pun Alkitab bersaksi dia taat. Dan ketaatan itu menurut surat Filipi, kita tambahkan lagi data ini. Mari kita lihat Filipi pasal yang kedua. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 tertulis, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bukan hal yang mudah meninggalkan kesetaraan dengan Allah. Apakah Yesus bukan Allah? Yesus pun disaksikan oleh Paulus, karena Paulus yang mengalami sendiri pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Yesus tahu betul, Paulus tahu betul bahwa Yesus juga adalah Allah. Bahkan keesaan Yesus pun itu juga diafirmasi Paulus adalah keesaan Allah juga. Maka ketika Paulus berkata dalam ayat ini, dia mengosongkan diri, itu menunjuk sebuah kekayaan keilahian Yesus. Di dalam kealahannya dia membuat dirinya dibatasi. Dia membuat dirinya terbatas supaya dia juga layak disebut sebagai manusia. Dan karena dia disebut sebagai manusia, dia dapat melakukan apa yang tidak bisa manusia lakukan. Apa itu saudara? Yang tidak bisa manusia lakukan. Yaitu menghukum dosa di dalam dagingnya. Itu kita tidak bisa lakukan. Karena memang tubuh kita saja sudah berdosa. Jadi karena Yesus pun yang telah dipersiapkan dalam 4 hari. Itu menunjuk sebuah masa belas kasihan Yesus seperti yang dicatat dalam kitab Roma tadi. Bukan berarti Yesus masih harus diuji.
Tapi sebenarnya itu untuk menguji sebenarnya iman kita. Bahwa tidak ada yang lebih layak dari Yesus untuk menjadi korban Paskah kita. Yang betul-betul dapat membuat kita terafirmasi sebagai milik Allah. Darahnya cukup untuk membuat kita menjadi orang-orang yang disebut milik Allah. Kalau Allah kita kudus, maka tentu miliknya harus kudus. Saudara ingin disebut milik Allah, maka kuduskan dirimu. Bukankah itu juga yang dikatakan oleh Allah kepada Musa, kepada generasi pertama yang keluar dari Mesir, setelah mereka merayakan, setelah Tuhan membuat malam berjaga-jaga. Saudara ingat tadi di Keluaran pasal yang ke-13, Allah ingin orang Israel di malam berjaga-jaga itu betul-betul menjaga hidupnya agar tidak menjadi sia-sia. Maka sebenarnya Paskah bagi kita adalah bagaimana cara kita menjaga hidup kita sedemikian rupa. Kita toh punya Yesus. Dan kita tahu siapa Yesus, Juru Selamat. Tapi banyak orang hanya menyebut dia, menghafalnya, bahkan memasukkannya di dalam pengakuan-pengakuan iman, tetapi tidak hidup di dalam iman kita sendiri. Jadi momen Paskah ini kiranya mengingatkan kita kembali bahwa ada malam berjaga-jaga. Malam berjaga-jaga artinya kita harus waspada. Bukan hanya untuk malam Paskah saja, tapi bahkan setiap malam di mana kita tahu bahwa hidup kita ada hanya karena Tuhan. Buatlah hidup kita berjaga-jaga sedemikian rupa. Yang kedua sunat. Karena itulah yang menjadi momentum prapaskah dari generasi pewaris tanah terjanji. Potonglah dalam hidupmu apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Potonglah dalam hidupmu hati yang tidak berkenan kepada Tuhan. Potong dalam hidupmu pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya kalau saudara memang mau disebut sebagai anak Allah, milik Allah, saudara memang layak mendapatkannya. Tuhan menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Hanya diserahkan kepada kita saja tanggung jawab itu. Potonglah apa yang tidak Allah sukai dalam hidupmu. Kita yang tahu siapa diri kita. Kita yang tahu apa yang membuat kita sebenarnya jauh dengan Tuhan. Kita yang tahu apa itu dosa. Kita yang tahu apa itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu, tapi seringkali kita merasa bahwa kita tidak melakukannya. Maka jangan sampai kita memperbodoh diri kita. Yesus sudah menjadi domba Paskah, dia memang layak menjadi domba Paskah, maka buatlah hidupmu layak untuk Tuhan. Buatlah hidupmu layak untuk Tuhan. Pada kita ada roti dan anggur perjamuan Tuhan. Ini mengingatkan kita kembali momen ketika Yesus memberi hidupnya buat kita. Satu hal yang menarik juga, kalau saudara kembali kepada data pertama, tapi saya tidak akan baca ayatnya. Masih di dalam kitab Keluaran, Yosua pasal yang ke-5 dikatakan bahwa satu hari setelah mereka merayakan Paskah, atau tanggal 15 berarti karena Paskah tanggal 14, maka Alkitab berkata, berhentilah mana. Mana itu berhenti. Mana yang sudah menemani mereka di padang gurun berhenti. Lalu apa yang menjadi makanan mereka? Hasil bumi di tanah terjanji. Itu berarti Tuhan ingin kita hidup dari berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Dari pekerjaanmu yang baik, Tuhan akan berikan berkat, disitulah engkau hidup. Tapi yang lebih penting, ada hidup rohani yang harus engkau beri makan. Dan hidup rohani itu makanannya adalah firman. Hanya firman saja dan doa. Firman dan doa. Firman dan pekerjaan Roh Kudus. Dan itulah yang kemudian disimbolkan melalui meja Tuhan ini. Roti dan anggur perjamuan. Ini makanan untukmu. Supaya engkau hidup buat Tuhan. Maka kalau ada yang saudara tahu itu sudah membuat hati Tuhan luka. Ada yang saudara bisa rasa kelakuan perilaku yang membuat Tuhan terluka. Maka minta ampun kepada Tuhan sekarang. Kuduskan dirimu.
Ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, supaya engkau dapat merayakan Paskah dan tetap terafirmasi sebagai milik Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan menyertai hidup kita. Selamat Hari Raya Paskah. Kita akan menyanyi satu pujian bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita, hati kita, mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk mempersiapkan diri di tempatmu masing-masing. Keluarga, satu keluarga, engkau boleh berdiri dekat untuk mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Engkau yang sudah mempersiapkan roti dan anggurmu, mari saya ajak saudara untuk berdoa dahulu sebelum kita akan melakukannya secara bersama-sama, tentu dengan arahan saya dari tempat ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, saya akan memberikan dulu arahan kepada saudara. Untuk kepala rumah tangga, engkau akan menjadi pelayan dari perjamuan Tuhan ini bagi seisi rumahmu dan siapa saja yang ikut serta. Maka sebelum engkau akan membagikannya, roti dan anggur ini kepada semua yang akan mengikuti perjamuan Tuhan di dalam rumahmu, di tempat dimanapun engkau berada, maka marilah saudara berdoa dulu untuk memohon kelayakan dari Tuhan, agar berkat Tuhan dicurahkan di atas roti dan anggur perjamuan Tuhan ini. Setelah berdoa, maka lagu ini akan dinyanyikan kembali dan Anda boleh membagikannya kepada peserta perjamuan di tempat Anda atau di rumah Anda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang mengasihi hidup kami, Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Karena cinta-Mu lah Engkau ada dan memberikan hidup-Mu. Karena cinta-Mu lah maka dimungkinkan Engkau hadir bagi kami dan bahkan Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Karena kecintaan-Mu, kasih sayang-Mu semuanya terjadi. Kami memperoleh belas kasihan-Mu ya Tuhan.
kami diampuni, kami dibersihkan, kami disucikan, kami dikhususkan, dan bahkan terlebih lagi kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Maka kiranya melalui perjamuan Tuhan ini, kami memperoleh bagian di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mengatakannya. Maka hamba-Mu berdoa bersama-sama dengan kepala rumah tangga, pelayan-pelayan perjamuan, untuk keluarga mereka dan seisi rumah mereka, bahkan siapapun yang ikut serta. Kami berdoa, Tuhan, berkati kami, kuduskan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kuduskan kami. Dan turunlah berkat-Mu ya Tuhan di atas roti dan anggur perjamuan Tuhan ini. Supaya ketika kami makan, minum, mengambil bagian di dalamnya, kami menerima berkat Tuhan. Kami menerima kuasa Tuhan. Kami menerima hidup Tuhan. Dan itu akan menjadi kekuatan iman kami menjalani pengiringan kami kepadamu Tuhan Yesus. Bahkan kalau Engkau mengizinkan atas kehendak-Mu, Tuhan pun bisa menyertakan, mengalirkan kuasa di dalamnya. Sehingga siapapun yang memerlukannya, kalaupun ia sakit pasti disembuhkan, susah dihiburkan. Dan dalam keadaan yang berat pun, tekanan hidup, Tuhan berikan kelegaan. Lagi sekali Tuhan berkati roti dan anggur perjamuan ini. Dan kami akan membagikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara membagikannya kepada keluargamu atau siapa saja yang ikut serta di dalam rumah saudara. Sambil menyanyikan lagu ini, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin engkau merenungkan betul-betul akan peristiwa Paskah ketika Yesus menjadi korban domba Paskah. Mungkin engkau tidak merasa apa yang ia rasa. Dia merasa sakit yang belum tentu juga kita bisa merasakan sakitnya. Mungkin sakit yang lebih dari rasa sakit biasa yang kita juga alami, yang pernah alami. Tapi ia dengan rela menanggungnya karena ia mengasihi kita.
Ia rela menanggungnya karena ia ingin hidup bersama dengan kita. Betapa mulianya kasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin belum tentu dapat memberi hidup untuk orang lain. Kita belum tentu dapat membagi hidup untuk keluarga kita bahkan. Tapi Dia pencipta segala sesuatu. Rela untuk melakukannya. Rela bahkan untuk menanggung kesalahan-kesalahan kita. Dan mau hidup bersama dengan kita. Maka mari kita memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kepada Yesus. Yang telah berkorban dengan memberi tubuh dan darahnya untuk kita. Mari kita mengangkat tangan. Tangan kanan saudara memegang roti. Sebelum kita makan bersama-sama, dengarkan dulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini bukan hanya sekedar roti di tangan kita. Tapi karena doa telah menjadi bersekutu dengan tubuh Kristus. Dan tubuhnya telah mengeluarkan bilur-bilur yang menyembuhkan luka kita. Maka mari kita makan dengan percaya. Bahwa kuasanya akan menyembuhkan saudara. Kuasanya akan membalut luka-lukamu. Kuasanya akan membersihkan hidupmu. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang cawan di tangan saudara, angkat tanganmu dan dengarkan dulu firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Di dalam darahnya ada kehidupan. Di dalam darahnya kita menerima kehidupan kekal. Tidak ada yang bisa memberikannya, saudara, kecuali Yesus. Dan bersyukurlah kita menerima Yesus, mempunyai Yesus. Kita bukan hanya hidup untuk hari ini. Kita bukan hanya hidup untuk di dunia ini. Tapi kita hidup juga bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Darahnya juga yang telah mengampuni dosa kita. Darahnya juga yang telah melayakkan hidupmu. Diterima oleh Tuhan. Dan kita dapat hidup dengan penuh belas kasihan Tuhan. Mari kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saudara sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukuri kebaikan Tuhan. Ingatlah kebaikan Tuhan. Tidak akan pernah ia melalaikan saudara. Hidupnya dia sudah berikan kepadamu. Apalagi yang engkau minta. Kalau hidupnya pun sudah diberikan untuk engkau. Hidupnya sudah diberikan untuk saudara. Maka segala sesuatu pun dia akan beri untuk engkau. Asal engkau percaya. Asal engkau percaya. Dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara yang memerlukan doa. Engkau yang sedang sakit. Angkat tanganmu dan percaya. Katakan dalam nama Yesus saya sembuh karena Tuhan. Engkau yang sedang susah. Katakan dengan iman dalam nama Yesus saya sudah dimenangkan. Saya sudah diberikan kelegaan. Katakanlah engkau yang butuh Tuhan. Katakan dengan imanmu dalam nama Yesus saya sudah memperoleh kemenangan. Karena saya percaya. Karena saya percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih kalau kami dapat mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Kami telah dipersekutukan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Kami sudah menerima firman-Mu, kami sudah menerima perjamuan Tuhan. Dan kiranya kalau kami nanti akan berpisah satu sama lain di akhir acara ini, beraktivitas walaupun hanya di rumah kami masing-masing, tapi kiranya berkat Tuhan ada atas kami. Penyertaan Tuhan tetap berlaku atas kami. Maka Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu, saya akan berdoa untuk memberi berkat kepada saudara sekalian. Maka terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya berkata, amin.